Hadirin kami mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama, dasar Surat Keputusan Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Sumatera Barat nomor 011/PW Strip DMI SB SK 1 Romawi 2020 pemberian mandat untuk melaksanakan musda DMI Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, Surat Keputusan Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Sumatera Barat nomor 105/PW Strip DMI SB SK 11 Romawi 2021 tanggal 28 November 2020 tentang struktur dan personalia pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan masa khidmat 2019-2024. 16 Oktober 2020 tentang permohonan surat keputusan pengesahan pengurus PDDI Kabupaten Pesisir Selatan. Menimbang A. Bahwa untuk kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan program kerja perlu segera disahkan SK PDDI Kabupaten Pesisir Selatan. B. Bahwa karena keterlambatan musda yang mestinya tahun 2019, maka periode masa khidmat akan berakhir tahun 2024 terhitung 2019. C. Nama-nama yang tersebut dalam lampiran SK ini dipandang cakap dan pendidikan pembinaan muslimat remaja dan anak Aprila. Wakil Ketua Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Kesehatan dan Lingkungan Hidup Masjid Haji Sudirman SHG. Sekretaris Samsiwa Hasan SHMM, Wakil Sekretaris Hendri Nalvinas SHIMH, Wakil Sekretaris Hendrianto SE,
Wakil Sekretaris Heru Krisnanto SAG, Bendahara Nofri Yendra SHIMH. Bidang-bidang: 1. Bidang pemberdayaan organisasi dan pembinaan BMI Kecamatan. Ketua Suharman Ponco Wibowo SHI SPD MA, anggota Adrien Mayanto MPD, anggota Khairunnas SH. 2. 6. Bidang sosial kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Ketua Agung, anggota Arif Budiman SHIMA, anggota Zul Effendi SH. 7. Bidang Kominfo dan hubungan antar lembaga. Ketua Dr. Adus Dam Yusra, anggota Safri Dodi SPDI, anggota Zarmon MA. 8. Bidang kesehatan, sanitasi masjid, musola dan lingkungan hidup. Ketua Yuni Andra SKM, anggota Dr. Adus Haji Nusirwan. 9. Bidang kaderisasi pemuda dan remaja masjid atau musola. Ketua Dr. Busral MA, anggota Dedi Afdal LC MA, anggota Dison Kurnia Ilahi. Ditetapkan pada tanggal 28 November tahun 2020. Tuhan pengurus Dewan Masjid Indonesia. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat mengukuhkan Bapak dan Ibu Saudara sebagai pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan masa khidmat 2019-2024. Kami percaya Bapak dan Ibu Saudara dapat melaksanakan amanah ini dengan keikhlasan dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada masyarakat pesisir selatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dengan keselamatan dan keberhasilan dalam usaha perjuangan Bapak dan kita semua. Painan 6 April 2021, pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat, Nuski Sama. Terima kasih. Wal Islam wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan Masjid ini organisasi yang beda bentuknya dengan yang lain, Pak Bupati. Organisasi yang merupakan himpunan dari puluhan organisasi yang mengurus masjid. Dalam perkembangannya, sekarang ketuanya Pak Haji Muhammad Yusuf Kala. Dewan Masjid ini timbul tenggelam, Pak. Dia sejalan dengan perkembangan waktu. Kemudian hari ini juga tanggal 12 kemarin pimpinan pusat juga sudah 22 maksud saya 22 Maret Pak JK juga sudah mengeluarkan edaran tentang kebolehan sholat taraweh di masjid, dan Dewan Masjid Provinsi menindaklanjutinya tanggal 24 dengan dukungan Majelis Ulama, dan pemerintahan dalam hal ini Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan edaran. Juga berbicara mengenai fungsi-fungsi masjid selain tempat pembinaan ketakwaan, keimanan, akhlak mulia, tapi juga tempat proses belajar mengajar terjadi di sana. Saya ingat kemarin ketika kita semua di Minangkabau bangga dengan fungsi surau pada tahun-tahun atau pada abad-abad sebelumnya, sehingga ada sebuah kerinduan bagaimana kita bisa kembali, banyaklah ajakan-ajakan kembali ke surau seperti itu, Bang Bro. Tapi tidak mungkin kita menemukan surau pada waktu saat ini lagi. Maka kita berkeinginan bersama-sama yang harus kita kembalikan itu adalah nilai-nilai yang kehidupan surau itu yang harus mampu kita
kita hadirkan di tengah ruang yang telah bernama masjid atau musala. Tidak harus surau lagi, tetapi nilai-nilainya itu. Kalau tadi Prof menyampaikan dari 5 kecerdasan itu mungkin 3 bersumber dari masjid. Kalau saya berani menyampaikannya, kelima-limanya bersumber dari masjid. Karena maaf Pak Prof, ketika saya membaca sejarah perjalanan Islam itu, maka salah satunya bermuara dari masjid dan kembali ke masjid, termasuk untuk memahami orang lain. Bagaimana Rasul kita mengajarkan ketika hidup berdampingan secara damai dengan piagam Madinahnya. Nah, itu adalah kecerdasan emosional yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Termasuk juga dengan teknologi sederhana yang dihasilkan pada waktu perang dalam menyebarkan Islam. Itu adalah bentuk lain dari proses kecerdasan kinestetiknya. Piagam launching penggunaan keris sebagai media transaksi dalam tunai infak dan sedekah pada masjid dan musola sekabupaten Pesisir Utara oleh Bapak Bupati Pesisir Utara. Baik, selanjutnya kita saksikan bersama pembukaan seluruh dalam proses dari bidang wilayah DKI Provinsi Sumatera Barat. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, kita saksikan bersama. Kami persilakan. Tunggu. 3, 2, 1. Iya, kami putaran luar biasa. Pembukaan seluruh dengan model Bapak. Setelah keris 1 untuk seluruh pembayaran. Kita beri apresiasi yang sangat luar biasa untuk Bapak dari Jalan Raya. Baik, sama-sama kita saksikan. mengingatkan para pencinta dan umat bahwa apapun keadaannya, kondisi kita melakukan bahwa masjid adalah pusat. Saya menyebut tadi ada 3 pusat. Masjid sebagai rumah ibadah, artinya bagus kata Pak Bupati tadi itu Pak. Bagaimana masjid ini ramah. Menarik juga itu, ramah terhadap para wisatawan, ramah terhadap musafir, ramah terhadap umat secara keseluruhan. Kemudian juga masjid sebagai rumah umat. Problem umat ini banyak sekarang, apalagi dengan yang tadinya aman-aman saja bisa jadi masalah. Ini diharapkan ketangan keluarga. Saya menawarkan tadi bagaimana masjid ini juga dipikirkan apa yang menjadi kepedulian Bupati tadi. Misi pertamanya itu tentang akhlak. Saya berpikir tadi sambil mendengarkan sampaikan sama Bupati, bagaimana basis akhlak ini pastilah di rumah kita. Ada akhlak itu di Lampau, walaupun di Lampau ada sangat sulit dengan mengukurnya. Kemudian juga masjid sebagai rumah bangsa. Atau juga saya tadi dari percakapan penyanyian, saya memilih kalimat diksi bangsa itu karena kita tidak mungkin lagi kita mau dimulai lagi menyusun bangsa ini dari bawah setelah umur 75 tahun ini kan rugi, mudaratnya pasti lebih besar di manfaat. Bahwa di sana sini ada yang tidak pada tempatnya, bahwa di sana sini ada orang yang berbuat di bangsa ini, bahwa di sana sini ada yang menyelewengkan, itu sebuah kenyataan yang tentu kita nggak boleh membiarkan. Kalau kalau tikus kan tidak mungkin lagi yang kita bakar. Saya dalam maklum yang itu saja dalam konteks hari ini juga kecuali kalau memang kita sudah sampai pada tingkat komunikasi bahwa bangsa ini selagi bisa diperbaiki, mengapa tidak? Jadi itu pandangan saya.
Oke, Pak. Dan bisa paham dengan perspektif. Berapa lama jabatannya, Pak, untuk Dewan Masjid ini prinsipnya periodenya 5 tahun. Kenapa sekarang terlambat? Prosesnya sebenarnya dari Padang juga kita akan seragamkan nanti, tetap saja 5 tahun. 2024 nanti itu kan akhir tahun sudah 4 tahun juga itu. Tinggal lagi mungkin 2025 nya periodisasi nama periode dan masa waktu berbeda biasa sama dengan itu dengan problem pandemi membuat sulit yang penting. Oke. ya, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bareng dengan kaum muslim pemimpin divisi usaha syariah dari Bank Nagari, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita akan bercerita bahwa ada peluncuran sangat luar biasa di acara pelantikan DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan. Izin Pak, jadi kiris itu adalah semacam yang dilakukan oleh jemaah itu dengan aplikasi digital. Jadi semua kita hanya melalui handphone kita dapat memberikan sumbangan dimanapun kita berada. Kalau yang saat ini kita pakai ada barcode namanya. Barcode itu memang secara manual masih berpasang. Tapi yang saat ini yang siapkan dan insya Allah kalau DMI-nya aplikasi yang ada itu di mana saja kita bisa melakukan sumbangan dan kita dapat informasi yang jauh lebih besar mengenai masjid yang kita tuju. Jadi yang aplikasi ini kita namakan DMI, Digital Masjid Indonesia. Ini baru pertama di Indonesia. Jadi misalnya kita ingin mengetahui posisi kita di Jayapura, tapi kita ingin membangun di masjid kita di kampus. Kita dapat melihat kondisi terakhir masjid kita, bagaimana siapa pengurusnya dan bagaimana keuangan masjid. Dapat kita akses di daerah kita. Kemudian informasi yang ada dari jemaah-jemaah yang ada di kampung ini dapat kita akses di aplikasi tersebut. Kemudian informasi lainnya, misalnya jadwal salat, jadwal penceramah, kemudian juga khatib-khatib yang ada juga dapat kita akses di aplikasi tersebut. Dan insya Allah ini akan kita luncurkan bersama dengan Bank Indonesia. Dan hari ini kita meluncurkan itu kiris. Kiris ini memang telah ada sebelum aplikasi ini diluncurkan dan ini kita masukkan, dan memang kiris ini hanya sebagian kecil daripada aplikasi tersebut. Dan kalau dengan kiris ini kita harus datang juga untuk mengakses barcode-nya, kalau dengan aplikasi DMI tersebut tidak lagi harus datang karena sudah ada tercantum dalam aplikasi itu. Jadi dalam aplikasi itu semua ada, bahkan kita sebagai jemaah, sebagai umat Islam, misalnya kalau memang niat kita di seputaran kita misalnya mau kita kurban, tapi di seputaran kita itu kehidupan sudah makmur, kita juga bisa mencari riset di mana masjid-masjid yang sangat membutuhkan, yang jemaahnya sangat membutuhkan dari kehidupannya, kita bisa cari di dan tabungan kurban kita otomatis akan bisa kita transfer ke sana. Kemudian juga kita telah meluncurkan 3 tabungan yang sangat ditunggu-tunggu mungkin oleh masyarakat. Pertama, tabungan kurban yang cara penyalurannya nanti kemana maunya yang si pemilik korban untuk melakukan korban. Kemudian juga kita meluncurkan tabungan umrah itu sekaligus nanti karena memang kita aplikasi sesuai dengan
Bank Nagari bahwasanya Bank Nagari itu nanti kita tidak perlu ke Mekah, itu tidak perlu kita bawa duit lagi, cukup ATM Bank Nagari aja. Ini sudah kita tampung dengan sampai di sana iya dengan ATM apapun kita sampai di sana cukup bawa ATM Bank Nagari, itu perlu bawa uang tunai. Kemudian juga ada namanya Tahari Junior. Tahari Junior ini pokoknya mulai lahir anak itu sudah bisa kita tabungkan untuk menjadi calon jemaah haji. Karena saat ini jemaah haji kan itu pada saat umur 12, kalau anaknya sudah cukup, langsung kita potong nanti untuk dapatkan porsi haji. Jadi kalau memang kita rencanakan kita haji segera mungkin, kita bisa nyicil. Jadi waktu lahir sampai umur 12 tahun saya beli 100.000, 200.000 sebulan sampai 25 juta nanti di sampai 12 tahun. Nah, kita sudah tampung hal itu. Nah, kita gabung dengan aplikasi yang ada bersama dengan DMI ini, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Islam dan jemaah haji dan juga DMI-nya sendiri. Karena dengan di sana pihak DMI juga bisa memberikan informasi lainnya kepada jemaah dan kepada pengurus lainnya dan juga kepada masjid-masjid yang ada. Mungkin itu yang kita sediakan dan kita partisipasi kita. Bank Nagari adalah miliknya masyarakat Sumatera. Ini salah satu yang kita persembahkan kepada masyarakat Sumatera Barat yang kita tahu adat bersendi syarat bersendi murah. Kita wujudkan dalam bentuk satu aplikasi DMI. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang dapat kita sampaikan. Baik, terima kasih kepada pimpinan kita dari bagian sistem syariah usaha syariah. Kalau kita lihat dari cerita dan dari kesimpulan bahwasanya Bank Nagari sekarang ini memikirkan Islam dalam bagi baik usaha kecil menengah dalam sistem syariah dan juga bagi masjid bagaimana semua masyarakat bisa mengikuti sehingga sistem bentuk informasi media. Kalau kita berkecimpung dengan media ini. Maka Nagari sesuai dengan kebutuhan Bank Nagari, miliknya masyarakat, miliknya Nagari. Insyaallah Bank Nagari makin sukses. Assalamualaikum.